Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini semangat ya. Kita akan belajar tematik tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelum kita mulai, kita lihat aturan dalam belajarnya ya. Mempersiapkan buku yang akan dipelajari yaitu tematik 3B. Tentukan posisi duduk yang nyaman. Ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan yang terakhir, menyimak bapak atau ibu guru yang menjelaskan. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Siapa yang senang bermain di taman? Bermain di taman yang banyak pepohonan membuat kita merasa nyaman. Dengan banyaknya pepohonan menjadikan udara sangat sejuk. Sekarang kalian baca buku paket halaman 22. Kita lihat, apa saja sih manfaat tumbuhan untuk manusia? 1. Sumber makanan. Contohnya sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, tumbuhan sebagai sumber bahan baku. Dan yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan bangunan atau bahan furnitur. Bahan makanan yaitu ada padi, kacang kedelai, jagung, singkong, tanaman sagu, gandum, kangkung, wortel, apel, mangga, jeruk, pisang jambu, labu, kakao, teh, tebu, dan lain-lain. Dan untuk bagian obat-obatan, kencur, jahe, kunyit, sereh, lidah buaya, kayu manis, brotowali, biji pala, temulawak, cengkeh, lada, dan lainnya. Dan jenis tumbuhan untuk bahan bangunan yaitu kayu jati, kayu kamper, kayu meranti, kayu pohon kelapa, kayu bengkirai, bambu, ilalang, atau atap rumah, dan lainnya. Dan jenis tumbuhan untuk bahan pakaian yaitu kapas atau katun, rami atau yang disebut linen, serat pohon pisang abaka atau kain, dan lainnya. Ada 3 bunga yang ditetapkan menjadi bunga atau puspa nasional, yaitu bunga melati, bunga anggrek bulan, dan Rafflesia arnoldi. Kita lihat karakteristik bunga melati atau yang biasa disebut dengan puspa bangsa. Merupakan tumbuhan perdu. Perdu adalah tumbuhan berkayu yang bercabang-cabang, tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah dan tidak mempunyai batang yang tegak, yang hidup di daerah tropis. Mahkota bunga melati berbentuk sederhana dan berukuran kecil serta berwarna putih. Dijadikan sebagai puspa nasional karena warna bunga melati melambangkan kesucian atau putih dan memiliki aroma yang harum. Kita lihat bunga anggrek bulan atau yang biasa nama latinnya Phalaenopsis amabilis. Karakteristik bunga anggrek atau yang biasa kita sebut puspa pesona yaitu bunga anggrek bulan merupakan salah satu jenis anggrek, memiliki khas mahkota yang lebar dan berwarna putih. Banyak terdapat di negara Asia sampai Australia. Hidup secara epifit atau menumpang pada tanaman lain. Habitatnya di tempat teduh seperti di hutan, di mana sinar matahari tidak terlalu bisa menembus rimbunnya dedaunan. Dan yang terakhir, bunga anggrek dijadikan puspa pesona karena memiliki keindahan yang memesona banyak orang. Rafflesia arnoldi atau padma raksasa. Karakteristik bunga Rafflesia arnoldi atau yang biasa kita sebut dengan puspa langka merupakan tumbuhan endemik, tumbuhan yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera, terutama di Bengkulu. Berukuran raksasa, diameter bisa mencapai 110 cm dengan berat 10 kg. Hidup secara parasit atau menumpang hidup pada tumbuhan lainnya. Habitatnya di hutan. Memiliki bau yang khas dan dijadikan sebagai puspa langka karena tumbuhan ini tidak memiliki batang, daun maupun akar yang sebenarnya. Sampai di sini kalian harus ingat bunga-bunga apa saja yang menjadi puspa pesona, puspa bangsa, dan puspa langka. Oke? Cara merawat tumbuhan.
menyiram tanaman dengan cara yang tepat. Yang kedua, menempatkan tanaman di posisi yang mendapatkan sinar matahari. 3. Mengantisipasi hama tanaman. 4. Memangkas tanaman yang mati. Dan 5. Menggunakan pupuk. Oke, materinya kita sudahi sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan dipelajari lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum.